Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Maron Gepeng ya. Tentunya masih di bonsai kelapa. Ya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa saya, yakni bonsai kelapa original. Ya, ini kemarin ya, setelah saya lakukan sayat mawar, perkembangannya ya sudah mulai kelihatan daun kecil dan mulai ada tunas baru di sini ya, dan juga kecil juga. Ini nanti kita akan rapikan ya teman-teman, sisa-sisa sayatan mawar. Dan di sini saya juga ada punya original ya. Kenapa saya suka original? Jadi di kelapa original ini keunikannya yakni tidak tembus akar, tetapi dia bisa bertahan hidup ya teman-teman. Inilah salah satu ya, ini yang belum dikena perawatan sama sekali ya teman-teman, masih alami ya, kelapa sayur. Dan di sini juga ada kelapa original tetapi sudah masuk pot ceper ya. Ini gading oranye ya. Ini setelah terkena proses tebas ekstrim ya. Jadi saya suka dengan kelapa original ya, ini bisa bertahan hidup tanpa akar tembus. Ini agak sedikit unik ya teman-teman, dan ini daunnya sudah mulai kecil dan pecah daun. Jadi saksikan terus ya bagaimana cara perawatan di bonsai kelapa original ya teman-teman. Ya oke teman-teman, jadi di sini saya punya original jumbo ya, boleh saya angkat sedikit. Nah, ini benar-benar jumbo ya teman-teman. Jadi kemarin setelah saya coak, ini saya lakukan penyayatan ya, atau sayat mawar, dan hampir 2 minggu ya, ini daunnya sudah mulai ada 2 ya. Ini kelapa sayur coklat ya, kelapa coklat. Jadi ini kita akan bersihkan ya, kita akan bersihkan sisa-sisa sayatan mawar yang sudah mengering. Di sini saya melakukan penyayatan mawar dan saya biarkan pelepahnya kering dan baru kita buang ya teman-teman. Jadi tujuan sayat mawar ini memang untuk program daun kecil ya teman-teman bonsai. Jadi program daun kecil ya melalui sayat mawar, dan ada juga dengan cara melakukan tebas ekstrim. Lebih aman mana tebas ekstrim dengan sayat mawar? Sebenarnya lebih aman di sayat mawar ya teman-teman, dibanding di tebas ekstrim. Sebab kalau di tebas ekstrim, kalau kita kurang kontrol, kurang pantau, apalagi dia terkena air ya, dia akan menyebabkan kebusukan pada pelepah sehingga menjadi mati ya. Kalau di sayat mawar, keuntungannya walaupun dia terkena air langsung, dia masih akan bertahan ya teman-teman. Ini kita akan buang semua. Jadi untuk pengkerdilan daun itu ada 2 cara ya teman-teman ya. Ada 2 metode, yakni dengan cara sayat mawar dan melakukan tebas
ekstrim. Ini yang pertama, original saya yang pertama ya. Kenapa saya cukup lakukan perawatan cuma di pembersihan sisa-sisa penyayatan ekstrim, karena ini masih sangat baru dan umurnya juga masih muda ya teman-teman bonsai. Nah, ini original saya yang kedua. Kita langsung aja kita buang dulu di bagian bawah. Ya, jadi karena ini memang daunnya udah agak panjang ya teman-teman, ini akan kita buang ya. Kita akan melakukan penebasan ya teman-teman. Di sini kita akan tinggalkan nanti agar daunnya menjadi lebih pendek lagi ya teman-teman. Ini kita akan potong nanti karena ini setangnya udah agak panjang juga ya. Jadi kita lakukan pemotongan di kelopak yang satu. Nah, jadi kita akan lakukan pemotongan di tunas muda ya, kurang lebih dari jarak pelepah yang ada ya, kisaran setengah senti mungkin teman-teman. Dan cara pemotongannya juga harus miring agar nanti getah dari pemotongan tunas muda ini bisa mengalir ke bawah dan tidak menjadi atau tidak menyebabkan pembusukan. Oke, ini original saya yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Di original yang ketiga ini belum kena perawatan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti ini akan kita lakukan penyayatan, dan di kelapa hijau ini, sayur ini, saya akan biarkan daunnya tetap utuh ya. Kenapa saya biarkan dan tidak saya buat seperti di original saya yang kedua? Karena di kelapa sayur dia punya warna khusus ya, seperti gading oranye. Warnanya kuat, kental ya, hijaunya pekat. Nah, ciri khas di warna yakni kelapa sayur hijau pekat dan di gading oranye. Ya, senang saya di bonsai kelapa teman-teman, kita bisa menemukan beberapa karakter warna di bonsai kelapa ya. Ya, ini ada kelapa gading oranye, kelapa gading kuning, kuning susu ya, seperti gading coklat yang tadi di bonsai kelapa saya yang kedua. Terus ada kelapa sayur yang hijaunya pekat seperti ini ya. Jadi ada bermacam warna dan variasi, makanya saya lebih suka ke bonsai kelapa. Bukan berarti saya tidak suka di bonsai yang lain ya teman-teman ya. Di bonsai lain juga saya ada beberapa jenis, yakni bonsai asem Jawa, kimeng ya, ada sancang ya. Tetap saya suka juga di bonsai lain, tapi terlebih saya lebih suka di bonsai kelapa ini teman-teman. Di samping warna yang begitu banyak di bonsai kelapa, ada beberapa juga yang banyak di bonsai kelapa yang unik nih ya. Ini bentuk kelapanya sendiri ya teman-teman ya. Ada yang bulat, ada yang lonjong ya, ada yang
mini bull, ada yang seperti kelapa puyuh atau minion. Itu masing-masing kelapa punya karakter tersendiri ya. Jadi kelebihan di bonsai kelapa seperti itu ya teman-teman ya, mempunyai karakter tersendiri. Kameranya juga agak gelap ya, karena memang saya buat konten ini sehabis saya pulang bekerja, karena memang dari hobi dan sangat senang sekali saya melakukan perawatan pada bonsai kelapa ya. Mungkin teman-teman bonsai kelapa demikian sama seperti saya ya, tidak mengenal waktu untuk merawat koleksinya di bonsai kelapa agar menjadi bonsai kelapa yang bagus dan enak dipandang mata. Jadi ini seperti ini ya teman-teman, di bonsai kelapa saya yang ketiga, yang original ya, seperti ini aja. Ini akan saya bikin sesuatu yang agak sedikit panjang karena saya suka akan warna hijaunya ini ya teman-teman. Oke, lanjut di bonsai kelapa original saya yang keempat ya. Yang keempat ini saya mempunyai bonsai original gading oranye ya, karena warnanya juga belum terlalu matang ya. Ini kita hanya lakukan sayat-sayat tipis ya, karena di sini daunnya sudah mulai muncul dan sudah mulai belajar pecah juga teman-teman ya. Nah, khususnya untuk pemula ya, kalau melakukan sayat-sayat tipis ini lakukan dengan rutinitas ya, agar nanti si pelepah yang saya pangkas ini tidak menjadi panjang. Kalau kita biarkan, dia terus akan menutupi seperti ya pelepah yang bakal tunas baru. Dia akan membungkus terus dan akan menjadi panjang ya. Jadi tidak bosan-bosan saya berikan informasi, jangan biarkan pelepah ini menjadi panjang karena akan menyebabkan bonsai kelapa menjadi tinggi. Nah, ini saya tidak buang ya pelepah lamanya, nanti ini untuk memegang si tunas kedua dan bakal tunas baru ya, karena tunas kedua ini dan tunas baru ini agak sedikit muda ya, belum terlalu tua, jadi agak goyang. Nanti kita akan ikat di sini dengan menggunakan tali supaya dia tetap kokoh. Kalau untuk tunas muda teman-teman, pelepahnya kita tidak menggunakan pisau sayat, sebenarnya bisa kita cuman model tekuk seperti ini ya. Lalu kita ambil pelepah tapis ya, tapis mudanya kita tarik menggunakan tangan ya, baru kita rapikan dengan pisau sayat. Karena sangat empuk ya kalau untuk di tapis muda ya teman-teman, dan ini saya tidak akan biarkan dia panjang, sebab kalau saya biarkan panjang nanti akan membungkus terus dan terus ke atas sehingga menjadi pelepahnya menjadi panjang. Kalau ini kan, kalau kita lihat pelepah dari sininya agak sedikit pendek ya teman-teman ya. Jadi langkah selanjutnya ini kita akan ikat menggunakan tali ya teman-teman, agar bisa menopang si daun muda agar tetap kokoh. Sebab kalau kita biarkan dalam pertumbuhan waktu semalam, ini juga akan ikut tinggi dalam beberapa senti ya teman-teman, dan takutnya kalau tertiup angin kencang atau kena hujan dadakan, ini akan menjadi doyong ke sana ya. Jadi kita ikat aja
untuk mengantisipasi agar daun tidak patah. Ya. Jadi seperti ini ya teman-teman bonsai ya. Ya. Nah, jadi cukup di sini video saya untuk kali ini ya, untuk perawatan bonsai kelapa original ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam penikmat proses.